Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Staningsih dari PSIK 7B. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang uji reliabilitas data dan distribusi probabilitas. Yang pertama ada uji reliabilitas. Definisi reliabilitas adalah tingkat keandalan suatu alat ukur berupa tes bila dilakukan pengukuran secara berulang-ulang dengan tes yang sama pada waktu yang berbeda. Apabila alat ukurnya cukup reliabilitas, maka akan diperoleh hasil yang relatif sama sehingga hasilnya bisa dipercaya. Dari Dr. Haji Tobari 2015. Selanjutnya ada karakteristik reliabilitas. Sebuah tes dianggap memiliki reliabilitas yang baik apabila memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, reliabilitas merupakan milik dari suatu set nilai tes, bukan milik tes itu sendiri. Artinya, suatu tes dikatakan baik apabila dapat menghasilkan skor yang cukup akurat, apabila tes tersebut diberikan pada kelas tertentu. Maka bisa juga menghasilkan skor yang cukup konsisten bila diberikan pada kelas yang berbeda atau ketika diberikan pada kelas yang sama pada waktu yang berbeda. Yang kedua, suatu tes dikatakan reliable jika dua buah tes dilakukan pada jarak waktu yang berbeda dan menunjukkan skor yang tidak jauh berbeda. Yang ketiga, reliabilitas dapat dinyatakan untuk dua atau lebih pengukuran independen yang diperoleh dari tes yang sama untuk setiap anggota kelompok. Selanjutnya di bagian pengujian reliabilitas instrumen, yang pertama ada metode tes ulang atau test retest estimate reliability. Uji reliabilitas dengan metode tes ulang digunakan untuk mengetahui sejauh mana suatu pengukuran dapat diandalkan. Uji ini dilakukan sebanyak 2 kali, pengukuran pertama dan ulangnya. Kedua pengukuran dapat dilakukan oleh orang yang sama atau berbeda. Dalam hal ini perlu diatur bahwa proses pengukuran kedua, keadaan yang diukur itu harus benar-benar sama. Selanjutnya, hasil pengukuran yang pertama dan yang kedua dikorelasikan dan hasilnya menunjukkan reliabilitas dari tes ini. Yang kedua ada metode bentuk paralel atau ekuivalen. Tes paralel atau tes ekuivalen adalah dua buah tes yang mempunyai kesamaan tujuan, tingkat kesukaran dan susunan, tetapi butir-butir soalnya berbeda. Dalam istilah bahasa Inggris disebut alternate forms method atau parallel forms. Pengujian reliabilitas instrumen dengan cara ini cukup dilakukan sekali, tetapi instrumennya dua pada responden yang sama. Waktu yang sama, instrumennya berbeda. Reliabilitas instrumen dihitung dengan cara mengkorelasikan antara dua data instrumen yang satu dengan data instrumen yang dijadikan ekuivalen. Bila korelasi positif dan signifikan, maka instrumen dapat dinyatakan reliable. Yang ketiga ada metode gabungan. Pengujian reliabilitas ini dilakukan dengan cara mencobakan dua instrumen yang ekuivalen itu beberapa kali ke responden yang sama. Reliabilitas instrumen dilakukan dengan mengkorelasikan dua instrumen. Setelah itu dikorelasikan pada pengujian kedua dan selanjutnya dikorelasikan silang. Jika dua kali pengujian dalam waktu yang berbeda, maka akan dapat dianalisis keenam koefisien reliabilitas. Bila keenam koefisien korelasi itu semuanya positif dan signifikan, maka dapat dinyatakan bahwa instrumen tersebut reliable. Selanjutnya ada rumus reliabilitas instrumen. Terdapat beberapa rumus dalam pengujian reliabilitas instrumen, antara lain yang pertama ada Spearman-Brown, Flanagan, Rulon, Kádár-Richardson atau KR, dan Cronbench-Alpha. Yang pertama ada rumus Spearman-Brown, bisa dilihat ya rumusnya. Keterangannya RI reliabilitas instrumen, RB indeks korelasi antara dua bertahan instrumen, N-nya banyak responden, X-nya belahan pertama, Y-nya belahan kedua. Yang kedua ada rumus Flanagan, bisa dilihat ya rumusnya. Keterangannya RI reliabilitas instrumen, V1 varians belahan pertama atau varians skor butir-butir ganjil,
V2 varians belahan kedua atau varian skor butir-butir genap, VT atau varian skor total. Yang ketiga ada rumus Rolon. Rumus Rolon keterangannya RI reliabilitas instrumen, VT varians total atau varians skor total, VD atau varians difference, D-nya skor pada belahan awal dikurangi skor pada belahan akhir. Yang keempat ada rumus KR20. Ini rumusnya ya. Keterangannya RI reliabilitas instrumen, K banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal, PI proporsi subjek yang menjawab betul pada suatu butir atau proporsi subjek yang mendapatkan skor 1. Yang kelima ada rumus KR21. Ini rumusnya. Keterangan RI reliabilitas instrumen, K-nya banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal, P skor rata-rata. Yang terakhir ada rumus Cronbench-Alpha. Ini rumusnya ya. Keterangannya RI reliabilitas instrumen, K-nya banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal. Selanjutnya ada distribusi probabilitas. Definisi probabilitas ialah suatu nilai yang digunakan untuk mengukur tingkat terjadinya suatu kejadian acak. Dalam mempelajari probabilitas ada 3 kata kunci yang harus diketahui. Yang pertama ada eksperimen, yang kedua ada hasil, yang ketiga ada kejadian atau peristiwa yang kita sebut event. Di sini ada contoh. Dari eksperimen pelemparan sebuah koin, hasil atau outcome dari pelemparan sebuah koin tersebut adalah muka atau belakang. Biasa kita lihat gambar atau angka. Kumpulan dari beberapa hasil tersebut dikenal sebagai kejadian atau event. Probabilitas biasanya dinyatakan dengan bilangan desimal seperti 0,50, 0,25, atau 0,70, atau bilangan pecahan. Nilai dari probabilitas berkisar antara 0 dan 1. Semakin dekat nilai probabilitas ke nilai 0, semakin kecil kemungkinan suatu kejadian akan terjadi. Sebaliknya, semakin dekat nilai probabilitas ke nilai 1, semakin besar peluang suatu kejadian akan terjadi. Selanjutnya ada jenis distribusi probabilitas. Yang pertama ada distribusi binomial. Distribusi binomial adalah distribusi probabilitas diskrit jumlah keberhasilan dalam percobaan ya atau tidak, atau berhasil atau gagal yang saling bebas, di mana setiap hasil percobaan memiliki probabilitas P. Eksperimen berhasil atau gagal juga disebut percobaan Bernoulli ketika N sama dengan 1. Distribusi binomial adalah distribusi Bernoulli. Distribusi binomial merupakan dasar dari uji binomial dalam uji signifikansi statistik. Ciri-ciri distribusi binomial. Distribusi binomial dapat diterapkan pada peristiwa yang memiliki ciri-ciri percobaan binomial atau Bernoulli trial sebagai berikut. Yang pertama, setiap percobaan hanya mempunyai 2 kemungkinan hasil, sukses, hasil yang dikehendaki, dan gagal atau hasil yang tidak dikehendaki. Yang kedua, setiap percobaan bersifat independen atau dengan pengembalian. Yang ketiga, probabilitas sukses setiap percobaan harus sama, dinyatakan dengan P, sedangkan probabilitas gagal dinyatakan dengan Q, dan jumlah P dan Q harus sama dengan 1. Yang terakhir ada jumlah percobaan dinyatakan dengan N harus tertentu jumlahnya. Selanjutnya ada rumus distribusi binomial. Peluang kejadian sukses atau yang diharapkan sebanyak X kali N percobaan menurut Bernoulli. Ini rumusnya ya. Keterangannya PX peluang kejadian X sukses atau kejadian yang diharapkan. X-nya banyaknya kejadian sukses atau kejadian yang diharapkan.
N-nya banyaknya percobaan atau banyaknya seluruh kejadian. Terus NX atau koefisien binomial menunjukkan X kali sukses dari N percobaan. Yang kedua ada distribusi Poisson. Distribusi Poisson merupakan suatu distribusi yang dipergunakan untuk peristiwa yang memiliki probabilitas kejadian kecil, di mana kejadian tersebut tergantung pada interval waktu tertentu atau di suatu daerah tertentu dengan hasil pengamatan yang berupa variabel diskrit. Dari Rahmah dan Purhadi 2014. Distribusi Poisson memiliki ciri-ciri. Yang pertama, banyaknya hasil percobaan yang terjadi dalam suatu interval waktu atau suatu daerah tertentu, tidak tergantung pada banyaknya hasil percobaan yang terjadi pada interval waktu atau daerah yang terpisah. Yang kedua, probabilitas terjadinya hasil percobaan selama suatu interval waktu yang singkat atau dalam suatu daerah yang kecil sebanding dengan panjang interval waktu atau besarnya daerah tersebut dan tidak tergantung pada banyaknya hasil percobaan di luar interval waktu atau daerah tersebut. Yang ketiga, probabilitas lebih dari satu hasil percobaan yang terjadi dalam interval waktu yang singkat atau dalam daerah yang kecil dapat diabaikan. Selanjutnya, rumus dari distribusi Poisson. Ini rumusnya ya, bisa disimak. Keterangannya seperti ini. Yang ketiga ada distribusi normal. Distribusi normal merupakan distribusi suatu variabel acak yang berkelanjutan. Biasanya juga distribusi normal sering dinamakan sebagai pengertian distribusi Gauss. Untuk menghitung probabilitas dalam distribusi ini dapat dilakukan dengan cara melakukan transformasi nilai-nilai pengukuran ke dalam bentuk bakunya. Distribusi normal dapat digunakan untuk menghitung tinggi badan, berat badan, isi sebuah botol, dan nilai hasil ujian. Ciri-ciri distribusi normal. Yang pertama, mempunyai sebuah parameter U dan O yang lokasi serta bentuk distribusinya dapat ditentukan sendiri. Yang kedua, kurva juga memiliki suatu puncak tunggal. Yang ketiga, rata-rata terletak di tengah distribusi dan distribusinya simetris di sekitar garis tegak lurus yang ditarik melalui rata-rata. Yang terakhir, total luas daerah di bawah kurva normal adalah 1. Hal ini berlaku untuk seluruh distribusi probabilitas kontinu. Ini ya rumus distribusi normal, bisa disimak. Dan ini keterangannya. Terima kasih. Terima kasih semuanya sudah menyaksikan video saya. Bye-bye.